Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku yang beriman, kembali lagi di channel Sarjana Masjid. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang istana iblis yang berada di lautan. Mari kita bahas. Dahulu, iblis merupakan seorang makhluk ahli ibadah yang dikenal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga makhluk yang diberikan keistimewaan, memiliki umur yang panjang. Suatu ketika, malaikat Israfil melihat satu tulisan di pintu surga. Seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lama mengabdi akan mendapatkan laknat Allah dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan ini membuat malaikat Israfil menangis terseduh-seduh. Ia takut jika yang dimaksud dalam tulisan di pintu surga itu adalah dirinya. Bukan hanya malaikat Israfil yang menangis, namun malaikat lainnya pun juga ikut menangis. Mereka pun kemudian sepakat mendatangi Azazil untuk didoakan agar terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazil sudah lama menjadi hamba Allah yang taat pada Allah. Hingga kemudian datanglah perintah Allah untuk menyembah Nabi Adam alaihi salam. Namun, Azazil atau iblis enggan melakukan itu karena ia menganggap dirinya lebih mulia dari Nabi Adam alaihi salam. Dan sifat sombong itulah yang menyebabkan iblis terusir. Dan saat itulah ia kemudian dilaknat Allah dengan diusir dari surga dan akhirnya disebut sebagai iblis. Sahabatku yang beriman, di sini kita bisa belajar bahwa kejahatan pertama yang ada di langit adalah sifat sombong yang dilakukan oleh iblis. Sifat sombong itu bisa menghancurkan seseorang dengan sangat mudah dan bisa membuat seseorang yang memiliki derajat yang tinggi menjadi makhluk yang terusir dan hina seperti iblis. Seperti contoh besar ketika seseorang atau kaum yang berlaku sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada manfaat dari perbuatan itu. Seperti yang terjadi pada Fir'aun yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, Qorun, orang kaya yang sombong dan kikir, dan kaumnya Ratu Bilqis yang merasa hebat terhadap kekuatan perang mereka. Baiklah, mari kita kembali ke topik. Setelah diusir dari surga, iblis kemudian mendirikan singgasana di tengah hamparan laut. Hal ini dimaksudkan untuk menandingi aras yang ada di langit ketujuh. Luas lautan sendiri adalah 3/4 dari luas bumi. Iblis menempatkan singgasananya di laut lantaran iblis memiliki pasukan yang tidak sedikit. Istana iblis di laut telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya.
Di antara mereka ada yang melapor, "Saya telah melakukan godaan ini." Dan iblis berkomentar, "Kamu belum melakukan apa-apa." Kemudian datang yang lainnya untuk melaporkan, "Saya telah menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah atau mentalak istrinya." Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, "Sebaik-baik setan adalah kamu." Hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim. Seperti diketahui bahwa luas lautan mencapai 3/4 dari bumi, dan lautan memang mengandung banyak misteri di dalamnya. Oleh karena itulah, iblis menempatkan kerajaannya di lautan agar lebih leluasa untuk memerintah bala tentaranya, yang jumlahnya sangat banyak, sehingga memerlukan pusat kerajaan yang luas. Hingga hari ini, iblis merupakan makhluk yang diberi penangguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menerima azab dan tidak akan pernah mati sebelum kiamat tiba. Setelah tinggal di bumi, iblis membangun singgasana di tengah laut. Dia duduk di atas singgasana itu sambil senantiasa mengirimkan pasukan yang bertugas untuk menghembuskan berbagai kejahatan dan fitnah di tengah manusia. Oleh karena itu, ketika kita manusia melakukan perbuatan fitnah dan melakukan kebohongan, sadarilah sahabat, jangan-jangan ini adalah tipu daya iblis. Itulah istana yang dibangun oleh iblis setelah ia diusir dari surga. Istananya diletakkan di lautan karena daerah laut yang luas, sehingga mampu menampung pasukannya. Bahkan istana itu dibangun untuk menandingi arasnya Allah, sesuatu perbuatan yang sia-sia dilakukan oleh iblis. Karena Allah adalah raja dari segala raja dan pemilik alam semesta. Di istana inilah ia mengatur kejahatan dan kemaksiatan untuk menjerumuskan manusia. Janji iblis untuk menyesatkan manusia telah diabadikan di dalam Al-Quran. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka itu bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Demikianlah pembahasan video kita kali ini, sahabat yang beriman, tentang istana iblis yang berada di lautan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kejadian ini dan bisa terus mensiarkan Islam. Takbir, Allahu Akbar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.